Hai Statizen, intip statistika with Stalking, Statistika Talking. Bareng aku, Fania Hasnarasida dari Angkatan 2024 yang bakal nemenin kalian di podcast kali ini. Sebelumnya jangan lupa ya guys, nonton Stalking episode pertama kita yang ada di YouTube. Nanti nih linknya aku sertain di deskripsi ya. Nah, di episode kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol nih bareng koordinator Prodi Statistika Unsud. Biar lengkap nih, sekarang gantian kita ngobrol bareng mahasiswa statistikanya dong. Kali ini narasumber Stalking adalah teman kita sendiri nih. Hai Kak, boleh kenalan dong? Hai, perkenalkan nama aku Amelia Wulandari. Aku dari Statistika 24. Oke, salam kenal ya Kak. Ya, salam kenal juga. Nah, Kak Wulan gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, syukur ya. Kebetulan nih kemarin kita udah nyelesain UTS semester 2 ya. Gimana nih rasanya? Apakah masih ada rasa yang mengganjal atau memang udah plong gitu, Kak? Kalau itu sih ada yang mengganjal. Soalnya pas itu juga aku lagi nggak fit banget. Tapi ya seperti slogan andalan mahasiswa ya Kak. Balas di UAS. Oke. Bener banget nih Kak. Aku juga kayak nerapin kayak gitu ya Kak, padahal itu gak boleh ya guys. Iya. Nah, kan kakak udah nyelesain UTS ya. Apa sih alasan kakak masuk ke statistika Unsud ini? Jadi tuh sebenarnya aku sukanya matematika. Cuman ada beberapa bab matematika yang gak aku kuasain gitu, seperti kayak geometri gitu. Nah terus aku dapet kayak rekomendasi dari guru matematika aku di SMA, katanya lebih baik kamu ke jurusan statistika aja gitu ya Kak. Tapi sebelum kakak pilih statistika Unsud, ada gak sih PTN favorit kakak yang ngincer prodi lain kira-kira gitu, kayak apa gitu Kak? Kalau itu sih ada, tapi untuk prodi aku tetap statistika, cuma kayak PTN ada yang kayak jadi inceranku gitu. Wah, iya ya Kak. Nah, balik lagi nih alasan kakak buat masuk ke Unsud sendiri. Kemarin kakak masuk ke Unsud itu lewat jalur jurusan apa Kak? Jalur UTBK. Oke. Wow, keren ya Kak. Iya. Kakak udah bagus banget gitu. Terus kira-kira ada nggak sih alasan khusus buat kakak milih? Oke, saya gitu masuknya ke statistika Unsud nih. Ada nggak alasannya, atau memang mungkin deket dari rumah, atau memang ya kan tadi bukan pilihan ya Kak? Apakah ada alasan yang khusus gitu dari kakak? Jadi kebetulan aku inceranku ada di Undip. Terus Unsud ini, statistika Unsud ini aku ada di pilihan kedua. Sebenarnya sih bukan Unsud, cuman karena tadi bener dekat dari rumah, terus kayak masih sedaerah gitu, sama biayanya juga kalau di Purwokerto kan relatif murah gitu. Jadi sudah di sini saja gitu. Oh gitu ya Kak. Jadi emang ada alasan khusus juga ya guys, kenapa Kak Wulan ini milih ke statistika di Unsud. Nah, sekarang kan kita udah kuliah nih Kak, pastinya ada perbedaan yang signifikan dong antara kita di sekolah SMA sama di kuliah. Apa nih yang Kakak rasain gitu, rasa di sekolah sama di kuliah? Jadi tuh pertama dari matkulnya. Kalau di SMA itu kan kayak kita harus bisa semua gitu kan. Kayak aku banyak mapel di SMA tuh kayak nggak bisa gitu. Tapi kalau pas kuliah tuh kayak kan lebih menjurus, jadi kayak lebih bisa lah untuk diorganisir gitu. Sama kayak jadwalnya mungkin ya. Kalau di SMA itu kan kayak jadwal jam 7 berangkat, jam 4 pulang. Kalau ini kan kayak udah ditentukan kayak jam 7 kadang berangkat, kadang siang gitu. Nah, tadi Kak Wulan nyebutin itu kan dari segi apa ya? Segi mata kuliahnya yang ada ya. Terus kan Kak Wulan itu termasuk anak yang rantau bukan? Iya, rantau. Wah, kira-kira ada nggak nih kayak misalkan homesick, kayak berat jauh gitu dari orang tua? Aduh, ini FBI for your information nih, aku tuh nggak homesick loh. Kayak bener-bener Purwokerto tuh kayak wah banget. Dan ini walaupun pertama kali, tapi aku bener-bener nyaman banget di Purwokerto. Wah, keren banget ya guys. Ternyata jadi orang yang nggak homesick itu susah loh guys. Nah, masih ada sangkut pautnya nih sama masa SMA. Aku penasaran deh, setelah dijalanin sebagai kakak sebagai mahasiswa, ekspektasi sewaktu kakak waktu di SMA dengan dunia perkuliahan saat ini, apakah sesuai nggak nih? Boleh diceritain sedikit dong? Kalau ekspektasinya itu jauh banget ya, kayak
mungkin kan aku sering kayak nonton drakor baca novel atau webtoon gitulah. Nah itu kan kayak asik banget kayak ketemu ini, ternyata ada beratnya juga, kayak kita tuh harus tanggung jawab kayak kalau di SMA itu kan kita masih tanggung jawab si guru ya, maksudnya masih dicari, tapi kalau di sini tuh kayak kamu tuh punya tanggung jawab sendiri gitu, kayak bener-bener harus mandiri gitu lah. Wah gitu ya kak. Terus juga pernah nggak sih kakak dengar tentang stigma dari cutting kakak itu sendiri, kayak misalkan aku kan pernah dengar ya waktu dulu SMA gitu, kayak kuliah itu nyeremin, teman-temannya juga nyeremin kayak gitu. Kakak pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Ada. Nah kebetulan ini aku itu gap year ya, jadi aku juga punya temen yang udah kuliah duluan, terus aku tanya gitu gimana kuliahnya, terus ya gitu stigma buruk gitu. Aku ya agak takut ya, tapi ternyata pas dijalanin enggak kok, enggak seram itulah. Ada nggak sih rasa kaget kakak gitu menghadapi dosen atau mungkin pertemanannya? Ada pastinya ada. Oke, gimana sih cara kakak menghadapi rasa kaget kakak itu kayak gimana loh? Kalau itu sih kan kadang kita nggak sejalur sama, misal teman kita kan nggak mungkin sama kayak kita, jadi itu kayak kalau kita bisa ngimbangin aja, tapi kalau nggak bisa aku lebih baik kayak ya dihindarin aja lah gitu. Nah oke guys, jadi kalian bisa nerapin tips-tips ya dari Kak Wulan ya. Nah sekarang kita masuk ke waktu kuliah nih yang ditunggu-tunggu. Kak Wulan, ada nggak sih hambatan sewaktu menjalani kuliah? Mungkin bisa dari matkul, dosen, atau lingkungan pertemanan deh, boleh diceritain? Ada, cuman alhamdulillah bisa diatasi. Dari matkul itu terkadang ada matkul yang aku nggak bisa, jadi kayak bukan nggak bisa tapi kayak lama untuk mencernanya. Jadi caranya tuh ya itu ada tipsnya, kayak kita tuh harus cari teman yang bener sefrekuensi sama kita dan bisa saling sharing, bantu gitu. Jadi kayak sekali dayung 20 terlampaui gitu. Asik. Kan tadi kakak ngomong-ngomong sama temen nih, ada nggak sih pengaruh misalkan kita bergaul sama temen yang ini, jadi ada nggak sih pengaruh dari temen sekitar kakak? Ada, pastinya ada. Jadi bener-bener ya guys, kalau kita keluar dari zona nyaman itu untuk mencari teman itu harus bener-bener teliti. Tuh kita tuh kita tuh harus punya prinsip. Jadi kayak kita biar nggak terombang-ambing, aku ikut sini, aku ikut sana. Jadi kita harus tetap punya prinsip kalau kita tuh harus begini gitu. Jadi teman-teman ya guys, untuk para maba atau mungkin teman-teman yang lainnya, bahwa pengaruh dari teman belajar itu sangat penting loh bagi kita. Menurut aku setuju banget sih dari apa yang disampaikan sama Kak Wulan. Kadang emang pertemanan tuh bisa ngasih dampak buat kita, entah semangat atau sekedar tempat untuk curhat kita apabila kayak kesulitan di kuliah. Oke lah, sekarang kita beralih nih ke pengalaman organisasi Kak Wulan. Apakah Kak Wulan udah ikut organisasi atau kepanitiaan belum nih? Boleh dong ceritain ikut apa aja? Oke, aku ada beberapa. Yang pertama itu aku ikut kepanitiaan, ada UKM di MIPA namanya PR MIPA namanya. Itu aku jadi kepanitiaan di namanya bimbingan olimpiade. Kemudian aku juga ikut kepanitiaan di musyawarah anggota statistika. Sama saat ini aku menjabat di Kadif Divisi Pendidikan di Himasta. Wah, keren banget ya, banyak banget pengalaman organisasi atau mungkin kepanitiaan dari Kak Wulan sendiri. Nah, tentunya ya Kak, apalagi kita sebagai semester 2 itu susah gitu membagi waktu antara organisasi dan waktu belajar kita. Bagaimana sih cara tips yang bisa Kak Wulan berikan kepada buat maba-maba atau mungkin teman-teman yang lainnya, cara bagi waktu organisasinya Kak? Yang pertama itu skala prioritas ya, jadi kayak antara akademik sama organisasi itu kita harus pilih-pilih, kayak misal kita ada acara akademik misal kayak deadline gitu, jadi terus pas kebenaran sama ada acara di organisasi, jadi kayak nanti kita kerjain dulu yang akademik dulu, nah baru yang di organisasi kita kayak minta tolong ke kan kita ada ini ya, ada anggotanya, kita tolong bentar dong ini dibantuin, aku mau ngerjain ini dulu, nanti aku bantu juga gitu. Jadi kayak koordinasi sama teman-teman di organisasi itu juga penting banget untuk membantu cara kita menjalankan si skala prioritas itu. Oke. Nah, itu ya teman-teman dari tips Kak Wulan untuk
kita bagi waktu antara organisasi sama akademi kita. Karena kan Kawulan itu udah banyak banget ngikutin organisasi, banyak banget ngikutin kepanitiaan. Apa sih impact yang bisa organisasi tersebut berikan kepada Kawulan? Apakah Kawulan menjadi orangnya kayak gimana gitu? Apakah bisa berubah kayak gitu Kak? Gimana? Yang pertama jadi banyak kenal orang ya, maksudnya macam-macam orang tuh banyak karakteristiknya. Terus yang kedua bisa mengimprove apa itu namanya, cara kita membagi waktu, terus pengalaman juga, terus nambah teman ya itu sama, karena kan kadang kepanitiaan ketemu sama dosen. Nah dosennya itu kayak, jadi kita tuh nggak di dosennya satu prodi gitu, ada prodi lain jadi kenal gitu ya guys. Jadi ada impact ada pengaruh bahwa kita mengikuti organisasinya itu banyak banget pengaruh guys. Jadi kita dapat memperluas relasi kita kayak gitu. Mungkin kita dapat meningkatkan soft skill atau mungkin hard skill kita. Nah, oke, kita pindah nih Kak. Apakah kan sekarang kita udah semester 2 ya? Ya, betul. Otomatis Kakak udah dapetin nilai dari semester pertama tuh. Ya. Apakah Kakak merasa puas dengan hasil yang kakak dapatkan di semester 1 atau wah ada rasa kayak gimana gitu Kak? Kalau puas, kita tentu jangan merasa puas ya guys dengan apalagi menuntut ilmu itu. Nah, kalau dapat segitu sih alhamdulillah ya udah bagus, cuman lebih baik nanti di semester depan atau semester ini semester 2 bisa meningkatkan lagi begitu. Keren banget sih, apalagi semester 1 tuh masih kayak masa adaptasi kita ya Kak, sebagai betul, dari transisi ya dari mahasiswa menjadi mahasiswa gitu. Iya, betul. Iya, jadi emang banyak banget kayak pokoknya banyak banget kultur shock yang kita terima gitu antara jadi siswa dan menjadi mahasiswa kayak Betul. gitu. Nah, kan semester 1 udah dibahas nih. Tadi sekalian share-share pengalaman dan ada tips juga dari Kawulan. Nah, sempat mention juga ya kalau kita udah di pertengahan semester 2 nih. Gimana sih rasanya Kawulan masuk ke semester 2 ini gitu? Apakah berat dari kakak atau gimana? Dan juga apa perbedaan dari semester 1 sama semester 2 nih Kak? Boleh dong bagi ceritanya. Waktu semester 1 itu aku masih bisa santai, kayak di hari Sabtu Minggu itu kayak masih bisa main atau apa, tapi aku bisa shock banget pas di semester 2 ternyata kok jauh banget bedanya, kayak lebih banyak kegiatan, apalagi aku juga ikut organisasi, tapi ya itu nggak apa-apa, itu kan tanggung jawab kita ya, jadi ya harus diterima gitu. Oke, ternyata ya guys ada perbedaan nih antara semester 1 yang semester 1 sama semester 2 nih. Mungkin kakak bisa bagi tips strategi untuk belajar kakak di tengah-tengah banyaknya organisasi yang kakak jalanin kayak sekarang ini. Boleh dong Kak bagi tipsnya untuk para maba atau mungkin teman-teman yang seangkatan dari kita. Jadi kalau aku belajar itu biasanya aku kan bukan tipe orang yang kayak pas ada matkul terus di saat itu juga aku paham, aku nggak bisa. Jadi kayak harus jauh-jauh hari. Jadi kayak walaupun sebentar kita harus menyempatkan untuk membaca materi yang udah diberikan dosen atau kita mereview ulang materi yang sudah dikasih dosen gitu loh. Jadi kayak setiap hari itu kayak kita tuh adalah belajarnya, walaupun kayak nggak 2 jam full, enggak, tapi kayak 10 menit atau 20 menit, jadi kayak ada kebiasaan gitulah. Terus sama kita itu nggak boleh overload gitulah, maksudnya kayak jangan sampai otak kita tuh panas, sama bukan berbanyak ya, kayak luangkan waktu untuk jalan-jalan, healing ya Kak? Ya healing. Healingnya tuh kayak bukan apa ya, tapi kayak kita keluar dari kos apa kita jalan jajan, kaki, mungkin jajan kayak jajan cilok ya iya, Kak, benar. atau Jadi kan kayak nggak budr ya orang Nah guys, jadi sebagai kita mahasiswa tuh jangan kayak biar kita juga mentalnya tetap sehat gitu, kita ya kan setuju juga kan Kak, jadi kita perlu healing gitu guys. Iya. Oke, kan kita nih udah istilahnya ya udah ngelewatin UTS, udah ada di tengah-tengah nih Kak. Harapan Kakak untuk kedepannya di semester 2 ini apa itu target atau mungkin target di UAS atau mungkin nanti nilainya, boleh dong Kakak sampaikan harapan dari Kakak sendiri. Nah kan nanti kan sebentar lagi mau UAS juga, terus di UTS juga tadi aku ada sedikit trouble gitulah, jadi
untuk di UAS lebih ditingkatkan lagi, sama nanti harus dipikirin di semester 3-nya. Jadi kayak kita jangan selalu mendadak, tapi langsung dipikirkan dari jauh-jauh hari, jadi nggak kaget gitu. Jadi ya semoga ya Kak untuk nanti gitu kita sama-sama dapat nilai yang bagus. Amin ya Kak, semoga semua harapan dan target dari Kakak sendiri tercapai. Ya betul, amin. Nah oke deh guys, karena aku sama Kak Wulan udah ngobrol banyak hal dari awal sebagai maba sampai sekarang kita ada di semester 2, dan Kak Wulan juga udah banyak sharing nih, terus kayak kasih tips. Mungkin segitu dulu ya guys stalking bareng Kak Wulan kali ini. Terima kasih ya Kak udah sharing, mau nyempetin ngobrol, mau nyempetin sharing. Semoga studinya Kakak selalu dilancarkan, amin. Amin. Terima kasih juga Kak Fania. Iya, sama-sama Kak. Oke, Statizen, makasih udah dengerin dari awal sampai akhir. Kalau ada kritik dan saran, boleh banget disampaikan di sosial media Himasta ya guys. Aku, Fania Hasna Rasida, undur diri. See you di next podcast. Bye guys.